Ayam yang ada saat ini di kandang saya ini macam-macam. Ayam Brahma ada, ayam Merawang ada, ayam AKY juga ada, KUB ada, Kurawang ada, Lehon, White Lehon ada, jenis Lehon yang lain juga ada. Jadi ya memang kita juga paralel kita sedang evaluasi mana yang bisa menghasilkan nanti yang terbaik. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Kembali bertemu dengan saya, dengan Joko Chandra. Kali ini di farm saya, Sumber Rezeki Farm di Cibinong. Kali ini mungkin saya akan membahas mengenai ayam kampung yang saat ini sedang saya rintis juga. Dalam perawatan ayam kampung ini kita perlu ada satu keseriusan dalam merawat, karena kita berhubungan sama makhluk hidup. Di sini bagaimana kita untuk mencegah daripada apa yang akan terjadi pada ayam kita, terutama yang ditakutkan itu virus-virus yang nggak kelihatan. Nah, dalam hal ini kita coba untuk meminimalisir ya kondisi kandang kita yang harus tetap steril. Ya, kalau ngomong menyiasatin pakan yang memang dari hari ke hari saat ini memang naik. Nah, dan pemilihan pakan itu pun memang bermacam-macam kan. Kadang-kadang yang kita juga mendapat masukan dari teman-teman yang punya farm, pakannya juga berbeda-beda. Nah, dalam hal ini kami juga punya pola sendiri, yaitu kami mensubsidi dengan pakan-pakan yang bisa sekiranya untuk meminimalkan cost itu. Pakan alternatif yang bisa mensap setidaknya untuk dicampurkan di pakan utamanya, sehingga ya membuat ayam itu juga lebih fit, lebih sehat, dan semua protein dan nutrisinya dapat. Karena farm saya ini masih hitungan baru, saya dalam hal ini masih mengejar namanya produksi DOC, yang kemudian ke depannya kita juga akan menciptakan peternak ayam yang bisa menjadi mutu, indukan-indukan yang berkualitas. Jadi nanti indukan-indukan yang kita ciptakan itu indukan yang bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi kemudian. Memang ada beberapa jenis ayam kampung ini kan di pasaran banyak. Ada ayam KUB, ada ayam AKY, yang menjadi unggulan-unggulan dari ayam kampung lah. Ayam Joper itu juga ada, ayam Gungsi juga ada. Nah, ini kita juga sedang melihat kualitas ayam yang saat ini apa yang terbaik. Dan banyak diterima, yang bisa diterima. Terutama dari pertumbuhan ayam itu. Semakin cepat ayam itu pertumbuhannya, semakin cepat kan kalau untuk khusus pedaging itu semakin cepat kan bisa panen. Kalau bisa malah 30 hari udah bisa panen kan. Nah, itu kan hari ini kan belum ada. Ya memang yang sekarang yang saya dapat info ada yang 40 hari, 50 hari sudah bisa panen. Nah, itu udah mengurangi kos pakan itu luar biasa. Di tengah harga pakan yang tinggi kan, sehingga kalau
ayamnya sendiri sudah bisa bongsor dengan makan sekian bulan aja udah bisa jadi dipanen, itu udah jadi kelebihan buat kita. Ayam yang ada saat ini di kandang saya ini macam-macam. Ayam Brahma ada, ayam Merawang ada, ayam AKY juga ada, KUB ada, Kurawang ada, Lehon, White Lehon ada, jenis Lehon yang lain juga ada. Jadi ya memang kita juga paralel kita sedang evaluasi mana yang bisa menghasilkan nanti yang terbaik. Saat ini sudah ada, cuman kan masih dalam bentuk anakan. Jadi kita belum dapat ini untuk nanti indukannya. Nanti kita setelah besar indukannya, kita baru bisa melihat hasilnya nanti. Saat ini sih udah ada hasil DOC-nya ada. Cuman kita belum memasuki masa indukan yang bisa menciptakan lagi nanti hasilnya seperti apa. Nah, saat ini kami punya ayam yang bobotnya 40 sampai 50 hari itu udah bobotnya dapat 0,8, 0,7, 0,9. Artinya ya di situ memang ayam ini udah siap bisa dipanen. Nah, tentunya ya kita lagi coba memilah, terutama dari telur, memilah telur awalnya dari memilah telur yang ukurannya lebih besar, sehingga pada saat menjadi DOC ayam itu juga lebih besar dan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, tentunya dengan didukung hemat pakan yang teratur ya. Nah, seperti itu sih kira-kira. Paralelnya memang buat kita semua di dunia peternakan juga mungkin baru buat saya, tapi saya melihat di tengah tahun ini 2023, di tengah goncangan ekonomi di dunia, itu saya lihat ya di internal kita sendiri Indonesia itu cenderung kita masih punya potensi yang cukup besar ya, yang harus kita kembangkan. Karena memang Indonesia sendiri saat ini ya ekonominya termasuk masih stabil, tapi untuk tahun ini sampai akhir tahun kita juga belum tahu. Sedangkan di kita sendiri ekonomi nanti kalau terpengaruh, kita yang menengah ke bawah ini yang menjadi imbas. Sedangkan yang menengah ke atas itu cenderung mereka punya modal yang cukup besar. Mereka mungkin nggak terlalu imbas terlalu parah, tapi yang paling parah itu yang menengah ke bawah. Nah, gimana kita orang yang menengah ke bawah ini harus lebih kreatif, lebih bisa memikirkan apa sih peluang-peluang yang bisa kita gunakan. Yaitu ya salah satunya di sektor peternakan, baik itu di ayam, bebek, yang kalau ngomong telurnya bisa dipakai terus, konsumtif, terus di dagingnya pun dipakai semua, di berbagai sektor. Banyak dari restoran juga masih kekurangan, di situ masih besar sekali. Nah, gimana caranya kita untuk bisa survive di situ? Yaitu dengan totalitas dulu. Karena kalau kita mau memulai sesuatu itu kalau kita nggak totalitas, ya itu akan sia-sia. Habis waktu, habis modal nanti. Itu sih pesannya. Mungkin ya, kalaupun ada kekurangan ya, mungkin kita bisa saling sharing.